Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Terhadap Program Komputer. Dipresentasikan oleh 1. Arina Fauzia Haki, 2. Rizka Saudah Yunida Putri, 3. Fatihah Fahrania Miftah. Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Program Komputer. Pasal 12 Ayat 1A. Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup buku, program komputer, pamflet, layak karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Pasal 15 ayat 1G pasal ini menyatakan bahwa pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 15 ayat 1 gram. Pasal ini menyatakan bahwa pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer untuk digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 2 ayat 2, pasal ini berarti bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang penyebarluasan ciptaannya. Dalam hal perangkat lunak komputer terdapat dua jenis lisensi, yaitu lisensi program yang penyebarluasannya harus meminta izin pemegang hak cipta seperti yang terjadi pada perangkat lunak komersial, dan pemegang hak cipta yang membebaskan penyebarluasan perangkat lunak ciptaannya seperti yang terjadi pada perangkat lunak open source. Pembahasan kategori hak cipta terdiri dari 1. Pengertian hak cipta, 2. Fungsi dan sifat hak cipta, 3. Jenis ciptaan yang dilindungi, 4. Pendaftaran hak cipta, 5. Pelanggaran hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Fungsi hak cipta. Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yaitu pada pasal 2 yang berbunyi: A. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sifat-sifat hak cipta. Sifat dari hak cipta ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. 1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. 2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, yaitu
peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional dan hasil kebudayaan rakyat. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait. Jenis ciptaan yang dilindungi, ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri dari buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni aptik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Pendaftaran hak cipta. Undang-undang mengenai pendaftaran hak cipta termuat dalam pasal 35 UU HC, yakni pendaftaran hak cipta diselenggarakan Ditjen HKI dan akan dimuat dalam daftar umum ciptaan. Pendaftaran hak cipta dibuat dengan tujuan komersial serta proaktif mendekati target pasar untuk mencegah maraknya pembajakan. Sebab jika terdapat sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak menjadi prima facie evidence, bukti utama, untuk proses hukum pada saat terjadinya pembajakan. Pelanggaran hak cipta. Apa saja yang termasuk pelanggaran hak cipta? Memasukkan perangkat lunak ilegal ke harddisk, shoplifting, atau lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi tersebut. Penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, downloading ilegal. Solusi agar terhindar dari pelanggaran hak cipta, antara lain, 1. Menggunakan program yang memiliki lisensi open source, 2. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. 3. Pemerintah, baik instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Faktor-faktor penyebab pembajakan, antara lain, 1. Perangkat lunak bajakan lebih murah dibandingkan dengan membeli lisensi. 2. Data-data yang dimuat dalam format digital, memudahkan pemakainya melakukan penyalinan pada data-data dari satu media ke media yang lain. 3. Kecenderungan manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru. Demikian presentasi dari kelompok kami dari mata kuliah Etika Profesi. Terima kasih. I don't know